Oke, ohayo gozaimasu. Mas. Ya, Medito ya. Arigato sih. Sudah lolos job. Alhamdulillah. Silahkan perkenalkan diri kamu. Perkenalkan, saya Adri Ramadan, umur saya 21 tahun. Saya dari Nguyung, Grengawi, alumni dari SMA Negeri 2 Ngawi. SMA Negeri 2 Ngawi. SMA favorit itu ya? SMA favorit sensei. Favorit. Kok bisa masuk situ gimana? Dulu sama orang tua disuruh masuk situ aja sih. Dan alhamdulillah nilainya dulu bisa apa buat masuk aja nilai. Rapotnya bisa ya. Oke, Adrisang, itu dulu tahu LPK dari mana? Dulu tahu LPK tuh lewat sensei. Kan sering main lewat depan LPK, terus tahu dan kemudian punya niat buat ke Jepang. Tanya-tanya temen mana LPK bagus, disarankan buat ke sini. Temen itu temen yang sudah di Jepang apa yang proses? dari sini dan sukses job ada sih. Oh, dulu pernah sekolah di sini sudah ke Jepang. Sudah ke Jepang, ada yang masih sekolah juga ada. Akhirnya direkomend ke sini. Ya, direkomend ke sini. Siapa aja itu temenmu? Eka sih. Eka ya, tahu Eka. Itu yang apa yang mengarahkan, yang ngajarin juga buat saya. Eka baik banget orangnya sih. Baik ya, Maduro? Enggak. Bukan. Eka yang ngomong Maduro. Iya. Oke. Berapa bulan di sini? Di sini sampai dapat job itu 2,5 bulan sih. 2,5 bulan matching job, dapat jobnya pengelasan alhamdulillah sih. Sekali Mansetsu ya. Sekali Mansetsu. Oke, hebat juga ya Adri ya. Ini lulusan Esmada ini. Gak ngaruh ya. Gak guna. Gak guna piye maksudnya? Ilmunya kan kerjanya ngelas kan gak di apa. Betul, di SMA ya. Di SMA kan gak diajari ya. Oke, Adri. Tapi sekarang udah bisa. Alhamdulillah udah bisa. Udah bisa dikit-dikit ya, lumayan ya. Oke, Adri Sang. Selama 2,5 bulan kamu belajar, akhirnya dapat job pengelasan, penempatannya di mana? Penempatan Osaka sih. Osaka. Gaya weh, tempatin Osaka ya. Alhamdulillah. Hati-hati ya dompetmu ya. Amin. Terkuras weh engko. Enggak. Kamu tipikal orang yang suka jajan atau suka belanja pakaian atau apa? Saya orangnya suka apa ya sih? Suka jalan-jalan tapi nggak ngeluarin uang, kayak mungkin nongkrong di pinggir jalan atau di sawah gitu. Kalau di sini kan, kalau di sana nanti kan di sana pengen nyari ya spot-spot buat sawah nyore gitu aja sih. Nyore gitu aja. Kalau di Osaka ya tergantung ya nanti Osakanya di mana. Kalau di pedesaan mungkin masih ada lah, tapi kalau untuk ngopi pinggir sawah kayaknya nggak ada tempat sih. Mungkin nanti kan di pinggir jalan bisa sih. Di trotoar. Itu nggak boleh. Trotoar nggak boleh. Itu buat jalan orang. Nanti ngopi gue paling ya rumah itu nanti ada pintu kacanya biasanya. Kalau rumah loh ya, tapi kalau apartemen nggak ada. Apartemen ya nggak ada ya, paling di apa namanya, di balkonnya itu, di balkon itu nanti dibuka, terus ada space kecil apa namanya, kalau di tempat saya dulu ya ada space kecil biasanya buat nongkrong sore-sore ngopi di depan situ. Itu biasanya. Tapi kalau di samping-samping kayak di Indonesia ini ya nongkrong sak-sake tuh nggowo kopi dewi apa tuh kopi di kayak pinggir sawah nggak ada, nggak boleh kayaknya itu soalnya jalan. Kalau di Osaka ya rata-rata kota besar ya itu bangunan-bangunan ya gede, ngopi ya minimal nang kafe nang ndi kowe ya. Berarti karaktermu yang ibaratnya ya nggak terlalu suka jajan, belanja nggak seneng. Ngono ya aman lah kayaknya ya. Nggak tahu lagi nanti kalau kamu terpengaruh teman-teman ya. Ya intinya bisa mengontrol pengeluaran pemasukan aja. Oke, Adri Sang. Selama 2,5 bulan sampai 3 bulan ini kamu apa kesannya di LPKMGM? Kesannya senang sih. Senang karena pertama punya teman baru sensei, terus belajar ilmu baru juga yang baru di hidup saya. Ya
selama 2,5 bulan ngerasa seneng aja, nggak pernah ngerasa sedih, nggak pernah ngerasa susah. Di bakso nggak pernah? Bakso sering sih, tapi saya nikmatin aja baksonya, nggak pernah ngeluh juga. Oke. Bagiannya. Soalnya kan proses ke Jepang tuh nggak ada yang mudah sih. Kalau mau yang enak tuh nggak ada. Jadi nikmatin aja Betul semua. ya. Ya didengerin itu ya, nggak ada proses Jepang enak, nggak enak. Memang semua ya dimanapun sih menurutku ya. Kalau memang ada prosesnya yang gampang, dalam arti di LPK-nya santai, bodo amat, senseinya kayak ketika kalian berbuat salah didiemin aja, nggak ditegur, nggak dihukum. Ya sebenarnya itu kalau dilihat enak nggak? Ya enak, gitu. Cuman tidak mendidik. Kedepannya ketika kalian di SO yang tempatnya tekanannya lebih berat, di Jepang juga keadaan lingkungan kehidupannya berbeda dengan di Indonesia, akhirnya merasa terbebani, sangat terbeban dan lain sebagainya. Jadi ya untuk minasang semuanya, memang pesannya ketika kalian merasa di suatu tempat kok merasa ada tekanan, termasuk di LPK kan masih tertekan loh kamu dibandingkan dengan sekolah-sekolah sebelumnya ya kan. Berarti ya kemungkinan besar ketika kamu lolos di tempat itu, kamu menjadi orang yang lebih baik, ya karakternya dan lain sebagainya. Dengan catatan ya tadi, kalau dihukum karena kesalahan ya udah, apa senengnya sadar diri wae, semua sensei nggak akan ngukum tanpa adanya kesalahan kamu kan gitu. Nggak salah ya wes dihukum ya wajar, ya udah ikhlas aja, jalani aja. Bunyinya kan seperti itu. Sama nanti di SO juga seperti itu. Ketika kamu dihukum atas dasar kesalahanmu atau kesalahan temanmu yang memang nilai atau poin dari hukuman itu adalah tujuannya agar kalian bisa kompak, bisa kerjasama yang baik, ya saling peduli dengan sesama temannya yang di kelas, ya udah ada nilai moralnya sendiri. Jadi nggak semata-mata oke sing salah si A kok satu kelas kena. Ya karena kenapa kamu tahu dia salah, nggak ngasih tahu, nggak ibaratnya nggak negur, jangan buat ini nanti kita kena semua atau kamu nanti dihukum loh, kan gitu. Ya, poinnya di situ. Jadi nggak bisa kita ngejudge, wah ini sing salah iki kok kabeh kena hukum, ngerundel lah ibaratnya. Introspeksi diri dulu, kenapa kok saya ikut dihukum? Oh iya berarti saya kan nggak ngasih tahu mereka, ya udah kan gitu. Nanti di SO sangat kepake itu hal-hal seperti itu, saling peduli itu nanti kepake di Jepang. Ketika kamu melihat temanmu berbuat salah, ingetin, kasihan, dia juga mungkin ya berangkat dengan uang hutang dan lain sebagainya atau pinjam bank, akhirnya di sana baru beberapa bulan pekerjaannya jelek dan lain sebagainya, tegur saja. Teman yang baik yang sayang ya negur, coba ngono kuwi nek dolene piye, kalau kamu dipulangin gimana, repot kan. Tapi kalau kamu diem aja ya wes, memang niat bocah wi ben mulai, wes mulai kan gitu. Oke Adrisan, selama 2,5 bulan di sini apa kesan kamu? Pesan buat teman-teman kalian. Pesan buat teman-teman, tetap semangat aja. Ingat tujuan kalian awal sekolah tuh buat apa. Jangan pernah minder, jangan pernah pilih-pilih lah. Yang penting kalau ada kesempatan, ada chance besar buat bisa masuk, hajar aja nggak apa-apa. Mau nunggu apa di sini? Kelamaan ya. Kelamaan aja. Tujuan LPK itu apa? Di LPK itu? Tujuan di LPK kan mau kerja ke Jepang aja. Ibaratnya piye carane cepat dapat job ya kan? Ya, cepat dapat job. Jangan terlalu lama belajar ya. Jadi apa? Malah grundel di otak aja. Nah, lihat teman-temanmu apa dapat job, wes bingung. Dulu dikasih job nggak mau pilih-pilih, itu nanti problemnya di situ. Ya, rata-rata senpai yang dulu nggak mau job A, job B, saya maunya job C. Akhirnya ketika udah lama di sini ya A, B, C, D, E ya sikat semua, kelamaan. Kenapa nggak dari dulu aja gitu? Ya nggak apa-apa lah, intinya mungkin mereka pengen men-challenge dirinya sendiri. Sebenarnya saya pengennya job ini loh, ternyata kok nggak dapet, ya udahlah semua job saya. Tapi kan itu buang-buang waktu juga. Soalnya apa? Kembali ke awal, ketika takaran job ini kita rezekinya di mana kita nggak tahu ya kan. Karena nggak tahu, kita sikat aja dari awal semuanya, apapun jobnya kita sikat.
toh nek memang jobnya di ibarat katakan sekarang Tobi, kok toh kalau bukan Tobi dia ngelis Tobi berapa kali pun nggak akan berhasil tuh. Dan Jopi ternyata pengolahan makanan, dia terus 4 kali gagal di Tobi, pengolahan makanan sekali lolos ya ada. Seperti itu memang rezekinya orang yang Tobi, itu yang harus dipahami sebenarnya. Oke, mungkin dari saya itu aja. Mungkin Adri ada yang mau disampaikan lagi buat teman-teman atau buat keluarga atau buat siapa? Untuk yang pasti untuk keluarga, terima kasih khususnya ibu bapak yang telah mensupport saya, membiayai saya selama ini. Dan juga untuk sensei-sensei juga terima kasih, dan juga mohon maaf mungkin ada kesalahan di saat bersekolah. Dan juga untuk teman-teman tetap semangat, gak usah pilih-pilih, gak usah takut gagal, gak ada salahnya mencoba. Ya itu aja sih. Oke, Adria, ini sedikit pesan dari saya. Karena SO kamu ini yang diutamakan adalah bahasa juga salah satunya. Jadi kamu harus benar-benar belajar yang giat ya. Hafalannya diperbanyak lagi. Intinya semangat, gunakan waktu sebaik mungkin. Misal ini nanti bab 1 sampai bab 2 kamu sudah hafal. Oke, nggak usah ngapalin kutubah bab ini. Kamu kejar sekarang kutubah mana yang sudah diajarkan senseimu di LPK. Ketika di sana kejar itu hafalannya dihafalin lagi, tambahan lagi terus. Jadi ketika nanti kamu naik, ketika di bab yang udah kalian pelajari terus, kamu belajar itu gampang, ringan. Soalnya yang paling susah, ibarat yang paling memakan waktu di dalam proses belajar bahasa asing ya, bahasa Jepang tentunya di sini adalah hafalan. Itu sangat menguras waktu. Nah, karena kamu startnya ini sudah duluan ya kan, ibaratnya karena di SO diulang lagi. Nah, sudah sampai mana lanjutkan, jangan diulang lagi. Kalau kamu ngapalin yang di bawah, ya rensu sedikit nggak masalah. Tapi poinnya kamu sudah sampai mana, lanjutkan sedikit pelan. Jadi nanti harapannya ketika kamu udah mau terbang, umpama nyusul bab ini ternyata kamu stuck di bab 25 atau bab berapa, nah kamu kan lanjutnya kan sedikit ini kan udah enak gitu loh, nggak terlalu mikirnya gak kayak sing wong awal-awal. Ya mungkin itu dari saya, Adrisang. Dijaga betul-betul nama baik kamu sendiri ya, jangan sampai kabur ya. Siap. Wes siap, kancamu dhisik yang ngono kuwi. Ya siap sensei. Ternyata kena masalah sedikit ngewel, kena batsu sekali, 2 kali, 3 kali, merasa dicui ya, tahu dicui ya, merasa dicari-cari kesalahannya, merasa dirinya paling terdolimi. Enggak, semua itu hanya tes mentalmu sekuat apa sih kan gitu. Sama, kalau kamu nggak punya masalah ya akan baik-baik saja, tapi kamu nek salah ya piye meneh. Salah dihukum ora trimo, salah dihukum sekali terima, kedua terima, ketiga merasa dicari-cari kesalahannya ya kan, salah kayak gitu, nggak boleh. Oke, terima kasih banyak untuk Adrisang. Semoga nanti ilmu yang diberikan di LPK semuanya bermanfaat untuk kedepannya, dan semoga nanti proses kamu juga diberi kelancaran, kemudahan ya. Amin. Dan bisa dipertemukan kembali ya, insya Allah dengan keadaan yang ya sama-sama sukses. Amin. Ya, bisa membanggakan kedua orang tuamu. Amin. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa. Bye bye Adrisang. Hai.